Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengumumkan pelonggaran aturan pemakaian masker untuk masyarakat Indonesia. Kepala negara menjelaskan kebijakan pelonggaran sebagai tindak lanjut atas kondisi penanganan pandemi COVID-19 yang semakin membaik. Setelah lebih dari 2 tahun bergelut dengan pandemi, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan melonggarkan kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Presiden Joko Widodo menyatakan keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Selain melonggarkan kebijakan pemakaian masker, pemerintah juga melonggarkan kebijakan tes PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan. Aturan tersebut berlaku bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat soal pelonggaran kebijakan penggunaan masker. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan masyarakat wajib menjalani pola hidup sehat. Dengan pelonggaran masker yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, Presiden langsung yang mengumumkan, tentu kami senang dan bersyukur. Itu juga disampaikan Pak Menteri bahwa ini transisi dari pandemi ke endemi ya. Jadi kami juga bersyukur sudah dimungkinkan untuk tidak menggunakan masker di ruang terbuka ya. Namun bagi orang tua atau lansia, komorbid, masih yang sakit, batuk pilek atau gejala lain, tetap disarankan untuk menggunakan masker. Namun demikian juga kami minta tetap masyarakat melaksanakan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sekalipun di ruang terbuka yang lebar, yang luas, ya, kalaupun tidak menggunakan masker, kami minta juga tetap menjaga jarak dan mencuci tangan dengan Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pelonggaran aturan pemakaian masker untuk masyarakat Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut atas kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik. Ya, aturan yang diterapkan antara lain aktivitas masyarakat di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Dengan pelonggaran ini, apakah artinya pandemi COVID-19 segera berakhir, pemirsa? Lantas apa saja yang harus kita perhatikan ketika menanggalkan masker di luar ruangan? Untuk membahasnya saat ini telah bergabung bersama kami ada ahli epidemiologi, yaitu ada Dr. Pandu Riono dan juga Ketua Satgas ID, Profesor Zubairi Zurban. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore, Bapak semua juga. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin... Apa kabar Mas Pandu? Baik, pertama saya ingin menuju ke Pak Pandu terlebih dahulu. Dr. Pandu, bagaimana menilai soal kebijakan dari pemerintah ini boleh buka masker di ruangan terbuka? Saya menyesalkan adanya kebijakan itu. Jadi sebaiknya kalau mau ada pelonggaran itu bukan pelonggaran pakai masker. Pelonggaran itu adalah pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi pelonggaran ini
kalau pakai masker, maka seharusnya kita tetap untuk mendorong masyarakat pakai masker dan vaksinasi. Jadi untuk mempertahankan tingkat penularan rendah, maka kita harus tetap pakai masker dan juga artinya baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi itu kan hanya opsi. Tapi masyarakat sudah 2 tahun ini sudah terbiasa untuk memakai masker. Maksudnya menyesalkan ini, akankah ada potensi penyebaran COVID-19 lagi atau apa nih, Dokter Pandu? Ya, penularan kan masih ada. Pandemi belum berakhir. Ya, jadi masker itu andalan kita. Masker itu adalah untuk mencegah penularan, ya. Dan jangan melihat hanya perspektif dari COVID. Masker itu manfaatnya banyak, apalagi di Jakarta ya, di mana kita di luar saja udara di luar itu sudah banyak kontaminasi dengan polusi udara, asap kendaraan bermotor, dan juga banyak virus, dan juga yang paling penting Indonesia itu gudang kuman tuberkulosis. Jadi anjuran pakai masker itu sebaiknya diteruskan. Dan Indonesia kan bukan sifatnya mandatori, sifatnya anjuran. Dan masyarakat tidak ada yang protes, bahkan ikhlas pakai masker. Walaupun hari ini sudah dianjurkan boleh lepas masker, sebagian masyarakat akan tetap pakai masker. Jadi menurut saya terus pakai masker, walaupun berada di luar ruangan. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Satgas ID. Bagaimana menilai soal boleh membuka masker di ruangan terbuka, aktivitas terbuka di luar ruangan? Prof. Iya, terima kasih. Jadi kalau menurut pandangan saya, ini kita bicara mengenai risiko penularan. Sekarang ini positivity rate-nya sudah rendah sekali, kurang dari 3%, kasus baru per hari kurang dari 300, per minggu kurang dari 3.000, jadi rumah sakit juga sudah sepi banget. Nah, jadi risiko penularan kan rendah, khususnya kalau di ruang terbuka. Jadi kalau di ruang tertutup, apalagi pakai AC, jendela pintu ditutup, tentu lain lagi. Jadi kalau di ruang terbuka memang benar bahwa risiko penularan rendah. Jadi memang saya setuju saja untuk lepas masker di ruang terbuka. Dengan catatan bahwa tadi yang seperti dikatakan Pak Pandu, sebetulnya masker berguna juga untuk menangkal berbagai macam penyakit lain. Dan khususnya kalau untuk usia lanjut, ada komorbid, ada batuk pilek, nah maka memang harus pakai masker. Atau kalau di kendaraan umum juga harus pakai masker. Saya kira Pak Jokowi ambil keputusan itu antara lain kan baru berkunjung ke Amerika. Di sana peraturannya sebetulnya bisa dikatakan persis sama dengan yang disampaikan kemarin itu. Tapi kan seperti kata Dokter Pandu tadi, masyarakat tidak ada yang protes, penularan COVID juga masih ada sampai sekarang. Kenapa ini diterapkan? Sesaat lagi Prof. Zubairi ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.